Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Balik modal 100% hanya dengan dividen. Saham paling logis, rutin bagi dividen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2025. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan rekapan dari pembayaran dividen perusahaan yang akan kita bahas. Kamu bisa lihat datanya sejak tahun 2003 hingga tahun 2023 untuk pembayaran di tahun 2024. Nah, pada video kali ini juga sebentar saya akan menampilkan terkait informasi terkini untuk pembayaran dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa perusahaan konsisten bagi dividen setiap tahun. Kamu bisa lihat untuk informasinya di sini, untuk tanggal diumumkan, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, dividennya berapa banyak, dan tipe dividennya, entah itu dividen final ataupun dividen interim. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini dan silahkan kamu hitung apakah total dividen yang sudah dibagikan ini menarik atau tidak. Sebentar juga saya akan menampilkan untuk total dividen di tahun 2009 hingga tahun terakhirnya. Sehingga bisa kamu lihat untuk rekapan total dividennya. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham Bank Danamon atau BDMN. Ini merupakan artikel yang saya kutip dari finansial.business.com dengan judul Bank Danamon atau BDMN tebar dividen 113,85 per saham, total 1,1 triliun rupiah. Artikel ini ditulis pada tanggal 22 Maret tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Bank Danamon Indonesia memutuskan akan membagikan dividen tunai senilai 113,85 per saham untuk tahun buku 2024. Hal tersebut disetujui dalam RUPS tahunan pada hari Jumat 21 Maret 2025. RUPST menyetujui pembayaran dividen sebesar 113,85 per lembar saham dengan jumlah total sebesar sekitar 1,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, realisasi itu setara dengan 35% dari laba bersih Bank Danamon yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun lalu yang sebesar 3,2 triliun rupiah. Menurut manajemen Bank Danamon, informasi lebih lanjut mengenai pembayaran dividen akan disampaikan di kemudian hari. Selain besaran dividen tahun buku 2024, RUPST Bank Danamon juga telah menyetujui seluruh agenda dalam rapat, antara lain persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit. Demikian pula dengan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2025, persetujuan terhadap gaji dan tunjangan direksi, persetujuan terhadap honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan lain sebagainya. Direktur Utama Bank Danamon menjelaskan bahwa seluruh agenda yang diajukan dalam RUPST merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, serta sejalan dengan strategi Bank Danamon ke depannya. Dengan disetujuinya seluruh agenda RUPST tahun ini, Danamon akan melangkah maju dengan semangat tumbuh bersama sebagai satu grup finansial yang menghadirkan solusi finansial holistik dan sesuai menjawab kebutuhan nasabah melalui jaringan global dan lokal kami, katanya. Nah, untuk informasi stock split, saham ini berdasarkan data di aplikasi Stockbit tidak tercatat adanya melakukan stock split. Angka ini penting untuk kita menghitung besarnya dividen yang akan dibagikan. Tapi setidaknya dengan informasi tadi, kamu bisa lihat angka per lembar saham dividen 113,85 untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 ini. Kemudian kita bandingkan dengan histori pembagian dividennya. Nah, apabila kamu lihat di sini, untuk nominalnya ini juga masih cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan hitung terkait total dividen tahun 2009 hingga tahun 2024 untuk payment year-nya. Ingat, kita membahas dari sisi payment year-nya. Dan juga mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Mengingat data ini saya rekap secara manual. Nah, dari data ini kamu bisa lihat total payment year dividen dari tahun 2009 hingga tahun 2024 adalah Rp1.714,11. Untuk detailnya kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan. Di tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan, kemudian turun lagi, mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2015 dan tahun 2016, naik lagi di tahun 2017, 18, 19, 20, turun lagi di tahun 2021, naik lagi di tahun 2022, 2023, dan 2024.
Jika kita membandingkan payment yield di tahun 2024 dengan angka dividen per share 125,48 dan kita lihat dengan tahun 2025 untuk tahun buku 2024 113, itu artinya terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Bahkan jika kamu lihat dibandingkan tahun 2023 untuk payment yield-nya malah lebih rendah di tahun 2025 ini. Apakah hal itu berarti perusahaan memiliki rencana yang lebih matang dibandingkan membagikan dividen kepada pemegang saham? Mengingat porsi payout hasilnya cukup rendah dengan angka 35% saja. Bisa kamu lihat untuk artikel yang tadi sudah kita bahas. Nah, pertanyaannya, dengan total dividen selama kurang lebih 2009 hingga 2024 berjumlah 1.714, bagaimana dampaknya terhadap pemegang saham perusahaan ini? Jika kita asumsikan harga saham BDMN di angka Rp4.000, yang mana kita beli pada beberapa tahun sebelumnya, dan dengan menggunakan total dividen 1.714, artinya perusahaan ini sudah balik modal sekitar 42,8% hanya dari dividen saja. Kita menggunakan asumsi dividen yang diterima untuk payment year tahun 2009 hingga tahun 2024. Belum memasukkan di tahun 2025 dan belum juga memasukkan di tahun sebelum 2009. Nah, untuk asumsi harga sahamnya ini memang saya gunakan angka 4.000. Mungkin bisa lebih tinggi, tapi mungkin juga bisa lebih rendah. Sehingga saya hanya menggunakan angka kisaran saja, yaitu Rp4.000. Karena pada saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih rendah, tapi harga sahamnya juga pernah lebih tinggi di atas Rp4.000. Nah, jika kita melihat historical harga saham BDMN, bisa kamu lihat di sini. Dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka Rp10.000 pada kisaran tahun 2019. Dari yang awalnya berada pada angka di bawah Rp4.000. Tapi sayangnya, setelah beberapa tahun menyentuh harga Rp10.000, harga sahamnya kembali mengalami penurunan, bahkan kini hanya diperdagangkan di angka Rp2.000-an saja. Itu artinya dengan dividen tahun 2025 113,85, potensi dividen yieldnya sekitar 4,76%, untuk harga saham 2.390. Untuk angka dividen yieldnya bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak terlalu menarik dibandingkan saham-saham lainnya. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat Bank Danamon merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen dalam jangka panjang. Terbukti sejak tahun 2003 hingga tahun 2025 ini. Kita lihat juga dari aspek historical PBV-nya. Saat video ini dibuat di angka PBV 0,46 kali dan dulunya bahkan sempat di atas PBV 2 kali. Itu artinya saham BDMN ini memang mengalami penurunan PBV dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat harga sahamnya juga memang mengalami penurunan. Jika kamu lihat grafik PBV dan harga sahamnya berjalan seiringan, yang artinya perusahaan masih menghasilkan kenaikan kinerja dari sisi ekuitasnya. Selain itu, harga sahamnya dijual dengan PBV yang hanya 0,46 kali saja. Artinya lebih rendah dari modal per lembar yang mereka miliki. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan adanya fakta ini, apakah saham BDMN ini menarik? Mengingat salah satu saham juga dimiliki oleh LKH, yang mana kamu bisa lihat berdasarkan pembahasan yang telah saya buat pada video sebelumnya. Dan mari kita nonton agar supaya pemahaman kamu bisa lebih utuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Saat ini saya ingin membahas satu saham yang laporan keuangan per Q4 tahun 2024-nya sudah terbit. Kenapa saham ini menarik? Nah, jika kamu melakukan screening berdasarkan 3 kriteria ini, yang pertama menghasilkan net income di atas 3 triliun, kemudian memiliki PBV di bawah 0,5 kali, dan yang ketiga memiliki dividen yield dengan angka di atas 3%. Dari ketiga kriteria ini, kamu hanya akan menemukan 2 saham, yaitu yang pertama adalah BDMN atau Bank Danamon, yang kedua adalah BBTN atau Bank BTN. Di mana kedua saham ini menghasilkan laba di atas 3 triliun, memiliki PBV di bawah 0,5 kali, dan mempunyai dividen yield di atas 3% berdasarkan data dividen yang terakhir dibagi di tahun 2024 atau yang paling update. Nah, saya ingin membahas saham BDMN pada video kali ini. Sebagai informasi juga, LKH yang kita kenal sebagai salah satu panutan dari value investor punya kepemilikan saham BDMN atau Bank Danamon setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Jika kamu lihat, untuk data per 30 November tahun 2024, berdasarkan informasi yang ada ini, kamu bisa melihat bahwa LKH memiliki kepemilikan BDMN sekitar 15,49 juta lembar saham atau dengan porsi sekitar 0,16%. Nah, apabila kita melihat data per 31 Januari tahun 2025, kamu bisa lihat kepemilikannya bertambah menjadi 18,37 juta
dengan porsi sekitar 0,12%. LKH sendiri menduduki posisi kelima dari 20 daftar pemegang saham terbesar Bank Danamon Indonesia. Berhubung laporan keuangan per Q4 tahun 2024-nya sudah terbit, mari kita lihat sekilas terkait artikel ini yang saya kutip dari website ekonomi.republika.co.id dengan judul Bank Danamon bukukan laba 3,2 triliun pada 2024. Artikel ini dituliskan pada hari Sabtu 22 Februari tahun 2025. Bank Danamon Indonesia mencatatkan laba operasional sebelum pencadangan sebesar 8,3 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh 1% secara year on year, sehingga Bank Danamon menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 3,2 triliun. Direktur Utama Bank Danamon mengatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan yang diwarnai oleh ketidakpastian dan perubahan seperti konflik global, perubahan administrasi pemerintahan, fluktuasi makroekonomi, dan seterusnya yang berdampak pada dinamika keputusan bisnis. Namun meskipun banyak perubahan dan tantangan, Danamon berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya sepanjang tahun 2024. Adapun pendapatan operasional konsolidasian pada tahun 2024 tercatat menjadi 18,9 triliun, meningkat lebih tinggi yakni sebesar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait dengan rentabilitas, Bank Danamon mencatatkan margin bunga bersih NIM konsolidasian sebesar 7,3%. Direktur Keuangan Perseroan menyatakan bahwa total kredit atau loan dan trade finance konsolidasian per 31 Desember mencapai 189 triliun atau tumbuh 8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan dari sisi kredit ini ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh lini bisnis Danamon, yaitu segmen Enterprise Banking and Financial Institution, Small and Medium Enterprise, Banking, Consumer Banking, dan pembiayaan otomotif melalui Adira Finance. Sementara itu, total dana pihak ketiga pada tahun 2024 tumbuh 9% secara year on year, mencapai 153 triliun. Lebih lanjut dikatakan bahwa pertumbuhan DPK ini mendukung pertumbuhan kredit perseroan. Secara khusus, total pendanaan granular mencapai 93,6 triliun atau tumbuh 8%. Lebih lanjut disampaikan bahwa Bank Danamon selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hal ini ditunjukkan dari kualitas aset Bank Danamon yang tetap terjaga dengan baik pada tahun 2024. Rasio loan at risk atau LAR yang juga memperhitungkan perpanjangan restrukturisasi kredit terkait COVID tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang kini menjadi 10,6%. Rasio NPL bruto pada periode yang sama tercatat sebesar 1,9%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan rasio kecukupan NPL dan NPL coverage berada pada angka 287%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 265,9%. Nah, untuk detailnya kita akan lihat sebentar berdasarkan laporan keuangan terbarunya. Mari kita lihat sekilas terkait beberapa kinerja utama dari Bank Danamon. Pertama kita lihat dari sisi harga sahamnya. Selama tahun 2025 harganya masih turun 0,79%. Dan dalam waktu 1 tahun terakhir masih turun 13,10%. Sedangkan dalam waktu 5 tahun terakhir, Bank Danamon masih turun 31%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, harganya tidak naik melainkan turun. Sekilas kita lihat tentang historikal laba yang berhasil mereka capai. Pada tahun 2024, laba setahunnya adalah 3,1 triliun rupiah yang memang sayangnya mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tapi jika kita bandingkan dengan tahun 2015 dengan angka laba 2,3 triliun, kinerja di tahun 2024 ini masih lebih baik. Meskipun jika kamu lihat dalam jangka panjang, sebenarnya laba perusahaan ini bergerak cukup fluktuatif dan bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir ini. Kemudian kita lihat dari sisi rasio keuangan. Gross profit margin cukup tebal dengan angka 66,8%. Dengan net profit margin 14,5%. Sayangnya net income mengalami penurunan. Untuk tawaran dividen masih memiliki yield yang cukup menarik, setidaknya di atas 3%. Nah, sekarang kemudian kita lihat dari sisi harga dan valuasi PBV-nya secara historikal. Mari pertama kita lihat harga 10 tahun terakhir. Dulunya harga saham BDMN pernah berada di atas Rp8.000, tapi bisa dikatakan sejak tahun 2020 harganya bergerak pada angka yang relatif flat dengan harga saat video ini dibuat di angka 2.520.
Apabila terjadi adanya potensi di kemudian hari dan harga sahamnya bisa balik seperti harga saham di tahun 2019, itu artinya terlihat adanya potensi kenaikan harga yang cukup signifikan. Meski begitu, kita tidak tahu ke depannya apakah hal itu bisa terjadi atau tidak. Bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya? Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, valuasi PBV BDMN ini cukup menarik dengan angka 0,48 kali. Terbukti dengan hasil screening yang tadi kita lakukan, di mana dengan melakukan 3 kriteria ini hanya ditemukan 2 saham, yaitu BDMN dan BBTN. Itu artinya dari sisi valuasi PBV sebenarnya BDMN ini cukup menarik dan bisa diperhitungkan. Tapi kembali lagi, apakah dengan PBV 0,48 kali ini merupakan PBV yang menarik? Memang jika kita lihat secara historikal, angka ini bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Meski begitu, kita tidak tahu ke depannya terjadi seperti apa. Kemudian kita lihat dari sisi probabilitas. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, probabilitas harga saham BDMN cukup jelek dengan angka 40%, artinya 3 kali turun dan 2 kali mengalami kenaikan. Nah, kenaikan tertinggi ada di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 harga sahamnya masih mengalami penurunan. Bagaimana dari sisi dividen yang mereka bagikan secara historikal? Bisa kamu lihat di sini sebenarnya saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Mereka konsisten membagi dividen dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh setidaknya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, mengingat di tahun 2024 terjadi penurunan laba. Sehingga apabila payout rasionya sama, seharusnya di tahun 2025 angka dividen per share-nya akan mengalami penurunan. Tapi untuk lengkapnya, mari kita tunggu saja data hasil keputusan RUPS nanti seperti apa. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait kinerja keuangannya per 31 Desember tahun 2024. Pertama kita lihat dulu dari aspek kasnya yang mengalami sedikit kenaikan dari 2,3 triliun naik menjadi 2,4 triliun di tahun 2024. Bagaimana dari aspek penyaluran kreditnya? Bisa kita lihat sini, pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan dari 135 menjadi 147 untuk pinjaman kepada pihak ketiganya. Nah, tapi ingat, untuk data keuangan ini tentunya data keuangan konsolidasi, yang mana Bank Danamon ini sendiri punya salah satu anak usaha yaitu ADMF atau Adira Dinamika Multifinance yang bergerak pada bisnis pembiayaan. Nah, untuk itu kamu akan menemukan beberapa pos keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, dan lain sebagainya. Itu artinya untuk kinerja keuangan BDMN ini sendiri juga dikontribusi oleh beberapa anak usaha yang mereka miliki. Salah satunya adalah ADMF. Nah, bagaimana dari sisi dana pihak ketiganya? Bisa kita lihat sini, untuk dana pihak ketiganya mengalami kenaikan dari 137 menjadi 149 untuk simpanan nasabah pihak ketiganya. Kita lihat lagi untuk aspek ekuitasnya. Aspek ekuitas perusahaan khususnya saldo labanya mengalami kenaikan dari 35,2 menjadi 37,2 triliun rupiah. Memang jika kita bandingkan dengan saham-saham bank lainnya, misalkan seperti BNGA, BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI, tentu saja angka ini relatif lebih rendah. Tapi bukan berarti saldo laba yang lebih rendah membuat saham ini kurang menarik. Tentu saja kamu harus mempertimbangkan banyak aspek lainnya selain dari aspek saldo labanya. Yang jelas jika dilihat dibandingkan tahun 2023, di tahun 2024 saldo labanya mengalami kenaikan. Dan angka ini masih mendominasi total ekuitas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian mari kita lihat dari aspek laporan laba ruginya. Pertama, untuk pendapatan bunga masih naik dari 20,2 menjadi 22,7. Untuk beban bunganya sayangnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 4,9 menjadi 7,1. Hal itu menyebabkan pendapatan bunga neto tidak mampu tumbuh dengan signifikan, hanya naik tipis dari 15,2 menjadi 15,6. Mari kita lihat dari pendapatan operasional lainnya. Mayoritas berasal dari imbalan jasa lainnya yang naik tipis dari 2,3 menjadi 2,4. Ada juga pendapatan provisi dan komisi yang naik dari 1,41 menjadi 1,44. Pada akhirnya pendapatan operasional lainnya naik dari 4,2 menjadi 4,6 triliun rupiah. Nah, dari sisi beban operasional lainnya, bisa kamu lihat di sini, total beban operasional lainnya naik dari 14,6 menjadi 15,9, sehingga pendapatan operasional neto mengalami penurunan dari 4,7 menjadi 4,2.
Nah, untuk laba bersihnya seperti yang tadi kita katakan, maka mengalami penurunan dari 3,5 menjadi 3,1. Kamu tentu sudah tahu alasannya kenapa. Beberapa aspeknya adalah karena beban bunga yang naik sangat signifikan, sedangkan untuk pendapatan bunganya memang mengalami kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Selain itu, untuk biaya operasionalnya juga mengalami kenaikan yang cukup besar, sehingga membuat labanya tidak mampu tumbuh dibandingkan tahun 2023. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah saham BDMN ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Memang dari sisi valuasi, BDMN ini memiliki PBV yang bisa dikatakan rendah dengan angka yang bahkan di bawah 0,5 kali. Apalagi LKH juga dilihat memiliki kepemilikan atas saham BDMN ini seperti yang tadi kita bahas, setidaknya berdasarkan data hingga akhir Januari tahun 2025. Harga saham di masa lalu juga sempat di atas angka 8.000 dan kini hanya di angka 2.000-an saja. Apabila potensi kenaikan di masa depan cukup lebar, nah kamu bisa memiliki potensi keuntungan yang dapat dimaksimalkan. Tapi ingat, itu hanya sisi positifnya juga. Kamu juga harus mempertimbangkan dari sisi negatifnya seperti apa. Apakah harga saham BDMN ini memang bisa naik atau justru malah mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi? Mengingat labanya tidak mampu tumbuh dibandingkan tahun 2023. Tidak seperti saham-saham bank lainnya, katakanlah BNGA, BBCA, BBRI, BMRI maupun BBNI, yang mana dari sisi size labanya jauh lebih besar dan mereka bisa mengalami kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Nah, untuk BDMN ini sendiri dengan size laba yang lebih kecil malah mengalami penurunan. Hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, tentu saja kamu juga harus mempertimbangkan banyak aspek selain aspek-aspek yang tadi kita bahas. Dan ingat, semua keputusan dan risiko investasi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Untuk itu sangat penting bagi kamu untuk mempertimbangkan berbagai potensi risiko terburuk sebelum mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.